Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib di Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi rahmat kepada kita, sekian banyak rahmat. Dan juga Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah telah memberi semua yang kamu minta. Tidak ada yang kita tidak butuh kepada Allah, semuanya kita butuh pada Allah. Hanya saja kita ini kadang-kala minta dengan lisan kita, dan kadang-kala tubuh kita ini yang minta. Seperti kita minta pernafasan yang segar, minta agar kita bisa kencing dengan lancar. Semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitung, karena tidak pernah putus rahmat Allah Ta'ala ini. Satu detik pun tidak pernah kita lepas dari nikmatnya. Tetapi manusia ini, wa innal insana ladalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini selalu berbuat zalim dan selalu kufur kepada Allah Ta'ala. Inilah yang harus kita fahami, bagaimana kita menjadi hamba yang selalu menuntut ilmu, agar kita bisa mengenal kebesaran kekuasaan Allah, dan agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, dan agar kita berupa surganya. Kita lanjutkan sekarang pembahasan, yaitu kitab Usulis Sunnah, landasan-landasan sunnah. Kalau bangunan ada landasannya, bangunan ini tergantung dengan pondasinya. Ketika pondasi itu kuat, apapun yang ditegakkan di atas pondasi siap dia berdiri. Tapi walaupun bangunan itu indah di atasnya, tapi pondasi ini yaitu ketar atau rusak, maka bangunan itu akan ikut rusak. Nah, kita di sini ingin membangun bagaimana akidah kita yang kuat, sehingga akidah ini yang membuat kita bisa beramal soleh. Dijelaskan di sini masalah tentang beriman, bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri kepada hamba yang beriman, bukan di dunia tapi di akhirat. Halaman 28. Al-imanu bi ru'yatillah. Kita wajib mengimani bahwasanya orang mukmin mesti melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Tetapi hambanya yang kufur tidak dikasih oleh Allah Ta'ala untuk melihat. Dan alangkah nikmatnya ketika hambanya dipersilakan oleh Allah Ta'ala untuk melihat dirinya, melebihi daripada kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Wa mislu ahatis ar-ru'yati kulliha. Dan semisal hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah, ay ru'yatullahi fid daril akhirah. Maknanya orang mukmin akan mendapatkan prioritas, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Allah, tapi di akhirat. Di dunia tidak bisa. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah, ya Allah perlihatkan dirimu kepadaku, jawabnya Allah, lantarani, kamu tidak akan bisa melihat saya di dunia. Tetapi di akhirat Allah Ta'ala memberikan kekuatan hambanya untuk melihat Allah. Fa'alal abdi
ayyumina, maka seorang hamba harus mengimani bi anna Allah yura fid daril akhirati yarahul mu'minun, bahwa Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri kepada hambanya yang beriman. Dan ini adalah kabar gembira. Bayangkan kalau kita mendapatkan suatu sumbangan dari orang tua, padahal kita tidak pernah melihat siapa orang tua kita. Tapi ketika orang tua itu datang kepada kita, alangkah nikmatnya dan alangkah gembiranya. Bagaimana kita dilihatkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Dia yang telah menciptakan kita dan memberi nikmat kepada kita. Adapun dalil bahwasanya orang mukmin melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, banyak sekali yang di sini akan dijelaskan. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Ahmad, kenapa disebut-sebut Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri pada orang beriman? Karena kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, kelompok yang tersesat menganggap Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Wa angkarul Mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah. Kelompok Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin akan dilihat di akhirat. Tapi itu pendapat yang batil, hanya kira-kira tidak punya dalil. Binaan ala subhahin batilah, karena mereka berdasarkan dengan subhat yang batil. Yaitu ayatnya itu tadi, lantarani. Dia mengambil ayat pula. Kamu Nabi Musa tidak akan bisa melihat diriku. Orang ahli bid'ah itu ketika ada dalil yang mendukung hawa nafsunya, diambil. Ketika ada dalil yang menolak hawa nafsunya, ditolak, disembunyikan. Padahal Allah Ta'ala memberi penjelasan, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang yang wajah beriman besok bertemu dengan Allah Ta'ala berseri-seri dan akan melihat Allah. Itu dalam surat Al-Qiyamah. Tapi mereka mengingkari, disembunyikan ayat ini karena tidak cocok dengan hawa nafsu. Makanya kalau kita mempelajari Islam secara kafah keseluruhan, tahu seluk-beluknya kebohongan orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah. Wa radda alaihim ahlus sunnah bil hujaji wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka membantah kepada Mu'tazilah ini, siapa membantah? Ahlus sunnah, dengan dalil-dalil dan bukti min kitabillah, dari kitab Allah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita upayakan bisa menghafal ayat Quran, bisa menghafal hadis. Kapan saja orang yang menjelaskan tentang subhat, kita bisa menangkisnya dulu ayatnya. Karena itu orang ahli bid'ah dia segan untuk bertemu, bertatap muka dengan orang punya ilmu. Karena kalau sudah berhadapan dengan orang punya ilmu, mesti orang punya ilmu menjelaskan kesalahan mereka. Dan mereka tidak bisa berkutik. Tapi mereka mendekati orang-orang awam yang sekiranya tidak bisa membantah mereka. Makanya sekarang dengan dakwah sunnah menyebar ini, alhamdulillah, berapa banyak kelompok-kelompok tersesat, golongan-golongan hizbi yang dia keluar dari golongan itu. Bukan keluar karena diusir, tapi karena tahu kebenaran. Wa mimman radda alaihim, di antara para ulama yang membantah kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh orang mukmin besok pada hari kiamat, adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Nah, imam ini pendapatnya mengambil ayat, bukan pemikiran beliau. Ikhtaja Ibnul Qayyim bi sab'i ayatin minal Qur'an. Al-Imam Ibnul Qayyim membantah kelompok Mu'tazilah ini dengan 7 ayat dari ayat Quran. 7 ayat menunjukkan melihat Allah besok pada hari kiamat orang mukmin adalah hujjah yang kuat. Qad yasta'bitul insanu
al-istidlala biha. Terkadang manusia menjauhi dalil ini. Nah, kenapa tidak cocok dengan hawa nafsunya? Begitu bahayanya hawa nafsu ini. Kebenaran itu ditolak karena dia sudah kadung menolak kebenaran itu. Walakin idza ta'ammalna, tetapi apabila kita mau memahami dalil ini, yajidu annahu ala suwabin fil istidlal biha rahimahullah taala. Maka kalau kita mengamati dalilnya Al-Imam Ibnu Qayyim Jauzi ini betul-betul benar, bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, surat Al-Baqarah nomor 223. Dalil bahwa orang mukmin akan bertemu dengan Allah. Annakum mulaquhu. Annakum, bahwa kamu orang beriman, orang bertauhid akan menjumpai Allah. Namanya menjumpai mesti melihat. Mulaquhu. Ini annakum bukan annahum. Annakum, kau orang ahli tauhid, para anbiya, para sahabatnya, para pengikutnya yang ahli tauhid, mulaquhu, akan menjumpai Allah. Qala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wal liqa'u la budda fihi minar ru'ya wal mu'ayana. Namanya berjumpa mesti bertatap muka. Dan melihatnya ini berjumpa. Fulan berjumpa dengan siapa? Berjumpa di sana. Nah, dia berarti melihatnya. Hadza ma taqtadihi lughatul Arabiyyah. Inilah penjelasan bahasa Arab. Namanya liqa. Liqa maftuh, maknanya pertemuan yang terbuka, berarti melihat. Ini dalil pertama, bantang terhadap kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah tidak bisa dilihat oleh orang kafir, maknanya Allah Ta'ala menutupi, menghijabi dirinya, tidak mau memperlihatkan dirinya pada orang kufar karena kedzalimannya. Tetapi pada orang mukmin Allah Ta'ala memperlihatkan diri. Dan tadi ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang berseri-seri besok pada hari kiamat orang mukmin akan melihat Allah. Waqta jaidan qala, beralasan pula Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Ini kemenangan orang muslim yang berdalil. Innal ayati allati yata'allaqu biha, sesungguhnya ayat-ayat yang berhubungan dengan melihatnya Allah, alladzina yunkiruna ru'yatallah, yang mana kelompok Mu'tazilah mengingkari beriman adanya Allah Ta'ala dilihat, mislu qaulihi ta'ala, di dalam surat Al-An'am 103. Ini landasan mereka. Landasannya orang Mu'tazilah yang tidak faham dengan ayat. Jadi mereka mengambil ayat tapi mereka fahami dengan hawa nafsunya. Di antara dalil yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, surat Al-An'am 103. Tapi ini pemahaman mereka yang keliru. Ayatnya benar. Allah berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu, tidak bisa meliputinya Allah. Siapa yang tidak bisanya al-absar? Mata manusia. Ya. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah Ta'ala meliputi semua, yaitu makhluknya. Allah Ta'ala meliputi pandangan hambanya. Wa huwal latiful khabir, sedangkan Allah Ta'ala maha lembut lagi maha waspada. Ini dijadikan dalil oleh Mu'tazilah bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Keliru. Karena meliputi itu maknanya semuanya. Kalau melihat itu hanya sebagian. Ya. Antum bisa melihat saya.
tapi tidak bisa melihat di belakang saya. Tidak bisa melihat yang ada di dalam tubuh saya. Bahkan juga tidak bisa mengetahui apa yang dalam pikiran saya. Itu makna meliputi. Ada orang melihat kota Surabaya, melihat, tapi bukan meliputi semuanya. Yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala di sini bahwa hamba manusia tidak bisa meliputi Allah. Bagaimana mata bisa meliputi Allah? Allah Ta'ala akbar. Bayangkan ini tempat, ya ini air. Kalau ada semut, semut itu kecil di sini, maka semut itu akan melihat yang kecil ini, tapi tidak bisa melihat semuanya. Tapi karena benda ini kecil, mata kita besar bisa melihat semuanya. Kalau kita melihat di Mojokerto tidak bisa semuanya, melihat sebagian. Untuk meliputi, mengetahui semuanya tidak tahu, kecuali kalau kita harus menjajahi. Nah, inilah kesalahan mereka. Dalilnya betul tapi salah penafsiran. Allah Ta'ala menyatakan hambanya tidak mungkin akan bisa melihat semua yang ada pada diri Allah, karena Allahu Akbar. Padahal langitnya itu digulung oleh tangannya Allah, digulung langit sekian besarnya itu. Bumi yang sekian besar digenggam oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka kita, yaitu di kota Kabupaten Mojokerto saja, kita tidak bisa mengetahui semuanya, tapi melihat sebagian. Jadi dibedakan antara melihat dengan meliputi. Maka Allah Ta'ala meniadakan makhluknya bisa meliputi Allah, karena Allahu Akbar. Tapi ini dijadikan oleh mereka bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat salah. Allah Ta'ala tidak bisa diliputi oleh semua makhluknya. Tapi dalil melihat ada wujuh yauma idzin nadhira. Wajah-wajah orang beriman bersedia akan melihat Allah. Ila rabbiha. Ila itu maknanya menuju kepada Allah. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini didukilnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annallaha ta'ala la yatamattahu bi mujarratin nafyi, bahwa Allah Ta'ala tidaklah terpuji hanya sekedar ditiadakan. Wa inna ma yatamattahu bin nafyi al-mutadzamin lil isbat. Tetapi terpuji Allah Ta'ala itu apabila ketidak bisa diliputi itu tadi, ketika hambanya bisa melihatnya Allah. Ya, untuk keseluruhan tidak bisa diliputi, tidaklah terpuji. Tapi dilihat oleh hambanya bisa menunjukkan madhun mulia. Wa daraba amsila kasiratan. Dan Allah Ta'ala yaitu memberikan contoh-contoh yang banyak sekali. Wa huna qauluhu la tudrikuhul absar. Perhatikan bahwasanya mata ini tidak bisa meliputi Allah. Fihi isbatur ru'ya. Di dalam ayat ini mengandung melihat. Meliputinya sebenarnya tidak bisa, tapi melihatnya bisa. Ya, melihat sebagian. Namanya melihat tidak bisa melihat semuanya. Kalau melihat semuanya itu adalah ikhata, meliputinya. Seperti kita pernah melihat di Mojokerto. Untuk dalamnya kita tidak tahu. Pedalaman tidak tahu. Tapi kita pernah melihat. Cuma ditanya sana tidak tahu karena belum pernah kita melihat. Ini dibedakan antara al-ikhata. Ketika Allah Ta'ala berfirman la tudrikul absar, yang ditiadakan di sini adalah meliputinya. Tidak bisa mata ini meliputi seluruh dirinya Allah. Tetapi makna la tudrikul absar punya makna di balik itu berarti Allah Ta'ala bisa dilihat. Cuma diliputinya, semuanya dilihat tidak bisa. Nah, seperti kita. Pernahkah kita melihat orang tua kita? Pernah. Pernahkah melihat di dalam tubuh orang tua kita? Tidak pernah. Ya, kalimat al-idrak bukan makna ru'ya. Li'annahu ma nafar ru'yata wa inna ma nafal ikhata. Karena Allah Ta'ala tidaklah meniadakan hambanya ini melihat Allah, tetapi yang ditiadakan itu meliputinya. Nah, gitu.
Ya, kalau kita ditanya dari mana Pak? Dari Mojokerto, betul. Berarti dia tahu. Tapi ditanya, tahukah rumahnya si Fulan? Oh, saya tidak tahu. Nah, ya. Padahal dia dari Mojokerto, dia tidak tahu Pak rumah siapa Pak ya? Oh, saya belum tahu. Nah, belum pernah melihat. Padahal Mojokerto sudah dilihat. Ini namanya meliputi lain dengan melihat. Dan itu mafhum oleh akal kita, tidak berselisih. Tapi kelompok Mu'tazilah itu jahil. Tidak membedakan antara melihat dengan meliputinya. Wallahu ta'ala la yukhitu bihi syai'un. Allah ta'ala tidak bisa akan diketahui oleh semuanya makhluknya. Allahu Akbar. Ya. Jangankan Allah, kita ini tidak tahu seluk-beluknya di Jawa Timur semuanya. Baru Jawa Timur. Walaupun umur kita sudah 100 tahun. Bagaimana dengan diri Allah Ta'ala yang lebih besar dari semua makhluknya? Wa anta taras samsa, satu contoh. Kita pernah melihat matahari. Wa taras sama, kita pernah melihat langit. Wa tara katsiran minal mawjudati, kita pernah melihat benda-benda yang ada. Wala tastati'ul ikhatata biha, tapi kita tidak bisa meliputinya. Melihat langitnya, tapi kita enggak pernah naik ke sana. Oh, itu langit. Sebagian kita lihat. Melihat matahari dari jauh. Bagaimana dalamnya matahari kita tidak tahu. Nah, wala tastati'ul ikhatata biha, manusia tidak mampu. Jika makhluk begitu, manusia tidak bisa meliputinya, bagaimana mau meliputi kebesaran kekuasaan Allah? Wa in kunta taraha fil jumlah, sekalipun kamu melihatnya secara global, tetapi mengetahui secara seluk-beluknya dalamnya tidak tahu. Mobil, itu mobil betul. Tahukah mesinnya? Tidak tahu. Berapa kelakernya? Tidak tahu. Berapa isi minyaknya? Tidak tahu kita. Contoh yang kecil. Dari kita lihat. Tapi kita tidak bisa melihat semuanya. Banyak ukurannya berapa. Ya besinya ini nilainya berapa, kekuatannya, karatnya. Nah itu satu contoh bagaimana Allah Ta'ala diliputinya. Tidak mampu. Karena kebesaran kuasa Allah. Jadi yang di sini, yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya itu meliputi, mengetahui secara keseluruhan. Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bisa dilihat. Wa yabqa wajhu rabbika. Selanjutnya, wa kadzalikal ayatul ukhra, ini dalil yang lain ya. Dalil pertama, annakum mulaquhu. Surat Al-Baqarah 223. Dalil yang nomor 2, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, surat Al-An'am 100 yaitu 3. Dalil yang nomor 4 berikutnya. Tadi dari surat yaitu Al-Qiyamah bisa dilihat sendiri, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, yang ini tidak disebutkan. Selanjutnya kadzalikal ayatul ukhra, demikian juga ayat yang lain. Qaulullah ta'ala li Musa, firman-Nya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah perlihatkan dirimu kepada saya. Jawabnya Allah, lantarani, kamu tidak bisa melihat saya. Ya. Al-A'raf 143. Ini jadi pegangan kelompok Mu'tazilah. Loh, Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, berarti nanti di akhirat juga tidak bisa dilihat. Nah begitu. Talaba Musa min rabbihi ayyarahu. Nabi Musa alaihissalam yaitu memohon pada Allah Ta'ala agar diberi kemampuan untuk melihat Allah. Lau kana hadzal amru muharraman, seandainya pertanyaannya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala itu haram, tidak boleh, mustahilan, mustahil, ma sa'ala Musa hadza, tentu Nabi Musa tidak akan menanya. Makanya Nabi Musa alaihissalam tidak menanya pada Allah Ta'ala, ya Allah buat aku ini bisa terbang, karena Allah Ta'ala tidak memberi sayap.
kepada Nabi Musa. Jadi pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala ini karena ada kemungkinan untuk bisa dilihat. Cuma di dunia tidak bisa dilihat. Lantarani maknanya qala la tarani, kamu tidak bisa melihat di dunia ini, tidak bisa melihat saya, karena beliau bersabda nurun fa anna arahu. Allah Ta'ala ini ditabiri dengan yaitu cahaya yang kuat, bagaimana saya bisa melihat? Nah, tapi nanti di akhirat dibuka tabirnya. Lantarani yakni al-an, kamu sekarang maknanya tidak bisa melihat saya sekarang. Falamma tajalla rabbuhu. Nah, maka tatkala Allah menampakkan dirinya lil jabali, gunung besar itu, jalahu dakka, goncang gunung itu. Itu gunung melihatnya Allah. Bagaimana manusia? Gunung begitu kuatnya, dari batu besar pula, panjang tinggi, melihat Allah Ta'ala goncang. Ja'alahu dakkan dakka. Surat Al-A'raf 143. Ya, ini dalil bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia oleh manusia. Ketika Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, hancur gunung itu. Lakin Musa la yatiku fi hadhihi dunya, tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihatnya di dunia. Jangankan kita melihat Allah Ta'ala nurun ala nur, kita melihat ya, yaitu las listrik. Nah, las listrik itu kalau kita melihat kita bisa buta mata kita, karena tidak ada kemampuan lensa mata kita untuk melihat sekian kuatnya cahaya. Atau melihat matahari ketika jam 12 siang tidak ada mendung, rusak mata ini. Bisa juga ketika setelah melihat kita bisa hitam. Ya. Bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Tarkibul basari al-ana la yutiqunahu bihi ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Kemampuan manusia zaman sekarang ini tidak mampu untuk melihat Allah Ta'ala di dunia. Kaifa, bagaimana wa fil hadis sahih, disebutkan pula di dalam hadis yang sahih, hijabuhun nur, penabirnya Allah Ta'ala cahaya yang kuat. Lau kasafa, seandainya dibuka tabirnya ini, la akhraqat subuhati wajhihi mantaha ilaiha basaruhu min khalqihi, tentu akan membakar, ya, yaitu subuhat wajh ini, muka kita ini, sejauh mata itu memandang, karena kuatnya yaitu Allah Ta'ala. Ketika dipandang dari jauh akan terbakar ini, kuatnya cahayanya. Nah, tapi di akhirat Allah Ta'ala memberi kemampuan hambanya. Di dunia tidak mampu. Sampai Rasulullah SAW tidaklah mampu melihat Allah Ta'ala dengan mata. Adapun Isra Mi'raj itu yaitu diperjalankan dan mendapatkan berita, ya, bukan yaitu melihat Allah tidak, tetapi yaitu dengan suara, lihat malaikat Jibril pula. Nah, ini dalil menunjukkan Allah Ta'ala tidak bisa kita lihat di permukaan dunia ini karena ketidakmampuan mata kita. Kalau di akhirat lain. Di dunia kita buang air, ya, kencing yang lainnya. Di akhirat kita tidak buang air, ya, tidak berak, tidak kencing. Nah, sebagaimana kita tahu, kita pada waktu masih kecil di alam rahim ibu tidak makan, tapi lewat dari yaitu usus yang bersambung dengan makanan ibu kita. Mulut kita belum bisa bergerak, tapi kita hidup. Makanya ketika lahir dipotong, ya, teman kita yang hari-hari itu yang ada di perut kita itu dipotong, nah, diganti makan lewat sini.
Itu kita saksikan. Tapi manusia tidak pernah heran. Jika manusia kita mampu bernafas di rahim ibu, tertutup itu, Allah Ta'ala yang membuat kita mampu nafas. Tapi di luar lain lagi kita makan bukan lewat lagi dengan ususnya ibu kita. Kita dipotong, kita lewat mulut kita. Bukankah itu kebesaran kekuasaan Allah? Itu satu contoh. Maka yang Allah jelaskan bahwa Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya besok pada hari kiamat, wajib kita imani. Sebagaimana kita mengimani manusia ini dari mani. Ayam itu dari telur kuning dan juga putih. Kenapa kita tidak heran? Kenapa kita mengimani? Karena mata kita melihat. Nah, orang tidak mengimani hari kiamat ini karena dia tidak beriman. Padahal Allah Ta'ala bicara urusan yang zahir tidak pernah berselisih. Allah menjelaskan yang membolak-balikkan malam dan siang, tidak ada manusia sepintar apapun yang menjadikan malam menjadi siang. Nah, bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Bayangkan kalau kita sudah diciptakan Allah Ta'ala sakit, harus sakit walaupun dokter. Kehendak Allah Ta'ala tidak bisa diganggu gugat oleh makhluknya. Itu kebesaran kuasaan Allah. Maka yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba yang beriman, bahwasanya Allah akan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman dengan dasar hadis, wajib kita iman. Kalau tidak kita kufur. Fattakwinul basari al-an, maka keadaan manusia zaman sekarang ini atau di dunia, ma yatahammaluna ru'yat Allah, tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Jangankan melihat Allah, matahari tidak mampu kita. Fa idza kanal jabalu, jika gunung yang daku, goncang dia, retak dia, litajallillahu lillahi azza wa jalla, karena Allah menampakkan dirinya. Fa kaifa yatiqul insanu ru'yatahu, bagaimana manusia mampu melihat Allah? Gunung yang begitu kuatnya, goncang dia ketika melihat Allah. Bagaimana dengan kita? Contohnya tadi, kalau itu ada orang yang sifatnya ngelas listrik, dipaksakan buta mata kita. Itu berapa besarnya las listrik, sinarnya itu. Yaitu kalau pakai yaitu kaca yang gelap kita bisa melihatnya. Tapi kalau lepas kita rusak mata ini. Bagaimana dengan nur, hijabuhu an-nur. Lakin Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala idza ba'asa ibadahu, tatkala Allah Ta'ala membangkitkan hambanya dia muslim, wa adkhalahum al-jannata, dan Allah masukkan mereka ke surga, wa kadza yakni yudkhilum bihai'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yatillah. Maka Allah menjadikan hambanya yang beriman masuk surga diberi kemampuan untuk melihat Allah. Bukankah kita waktu lahir belum bisa melihat? Bahkan belum bisa mendengar, apalagi berpikir, apalagi bicara. Setelah beberapa saat mendengar dulu, terkejut ada suara kakaknya. Makanya kata seorang ibu yang sudah tahu tentang anak yang lahir, jangan rame-rame, nanti adikmu akan tangi. Waktu itu kalau kita kasih lampu nggak ada apa-apa, dia belum tahu. Berapa saat, nah bisa melihat dia. Ketika sudah melihat dia tidak ada orang menangis, menunjukkan sudah ada. Makanya kalau seorang tua mengatakan perlu dikasih main-main di atasnya, biar dia melihat situ aja. Walang paling dia. Nanti lama-lama nggak perlu baling-baling, dia sudah kuat melihatnya, sudah tidak mau ditipu lagi melihat yang lainnya. Lama-lama mata kita nanti akan tidak bisa melihat. Nah, begitu proses kejadian manusia. Dijadikan tidak mampu, kemudian mampu, lalu tidak mampu lagi, lalu mau mati. Ketika hal itu kita saksikan di dunia, bagaimana Allah Ta'ala tidak memperlihatkan dirinya pada hamba yang beriman, padahal Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita. Nah, kemudian dalil yang lain,
yang menunjukkan bahwa orang beriman pasti, ya, kepastian ini dari Allah, bukan dari kita. Akan melihat Allah Ta'ala dalam surat Yunus nomor 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berlaku baik, ahli tauhid, ahli ibadah, ahli sunnah, Allah akan menyediakan surga. Husna itu paling puncaknya kebaikan surga. Wa ziyadah. Ziyadah itu kalau bahasa namanya tambahan, tapi maknanya melihat Allah. Dari mana kita mengartikan ziyadah itu melihat Allah? Dari hadis beliau. Karena Al-Quran ini bukan turun kepada kita, tetapi turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ini ya? Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Dalil dari surat Yunus ayat nomor 26. Dalil bahwa Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya kepada hamba yang beriman. Dan ini perlunya kita mempersiapkan diri menjadi orang yang bertauhid, beramal soleh. Karena tidak ada kenikmatan surga yang paling lihat Allah untuk orang yang ahli surga, bukan untuk ahli nar. Berdasarkan hadis kama fi hadis Suhaib fi Sahih Muslim. Nah, ini dalilnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib di dalam kitab Sahih Muslim. Wa fassaraha 'atatun minas sahabah. Dan ditafsirkan surat Yunus ini oleh sekian banyak para sahabat birru'yah. Maksudnya tambahan di sini adalah melihat Allah. Yakni hadis ziyadah al-husna. Maknanya tambahan dari husna. Husna itu apa? Al-jannah. Lilladzina ahsanul husna, untuk orang yang berbuat baik pahalanya surga. Enggak tahu diterjemah itu artinya apa itu. Ya, yang benar husna itu surga. Nah, setelah mendapatkan surga, ziyadah, ada tambahan. Tambahan ini bukan istri, karena istri sudah ada. Ya, bukan dengan kenikmatan di akhirat sudah ada. Tambahan di sini adalah melihat Allah. Naam. Wahiyya afdalu minal jannah. Melihat Allah lebih mulia daripada surga. Nah, satu bandingan saja, kita tidak membandingkan Allah dengan makhluknya. Kalau kita setiap saat dikirim oleh orang tua, ya dibantu. Nah, ternyata beberapa tahun, 10 tahun datang orang tua kita. Tentunya kedatangan mereka ini lebih menyenangkan kita daripada kiriman sebelumnya. Yaitu manusia. Bagaimana ia memperlihatkan diri, yang menciptakan kita, yang memberi hidayah kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang menghalangi kita dari permusuhannya orang kufar. Bukankah itu satu kenikmatan? Nah, karena itu di sini dijelaskan, wallahu yaqulu li ibadihi ba'da an yadkhulul jannah. Allah Ta'ala bicara kepada hambanya setelah masuk surga. Bicara Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Pada waktu di dunia Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa bicara. Mengajak hamba yang beriman bicara. Tidaklah mengajak bicara kecuali tatap muka. Hal turiduna syai'an azidakum. Nah, maka Allah menawarkan kepada hambanya yang masuk surga. Apakah kamu ingin mendapatkan tambahan dari nikmat surga ini? Qalu madza nuridu. Ya, maka mereka menanya, maksudnya apa wahai Allah yang kami maksudkan di sini? Bayyadat wujuhuna, bukankah Allah Ta'ala telah membuat wajah kita ini cerah?
Wa adkhaltanal jannata, bukankah Allah Ta'ala telah memasukkan kami dalam surga? Wa ataitana engkau ya Allah telah memberi kepada kami ini semua keinginan kita. Fayatajalla lahum rabbuhum, tiba-tiba Allah menampakkan dirinya, wajahnya. Fama yatamatta'una bi nikmatin, tidaklah mereka ahli surga merasakan nikmatnya di surga itu, melainkan yajiduna afdhala min ru'yatillahi ta'ala, melainkan lebih nikmat lagi ketika melihat Allah. Nah, ya, ini dalil yang nomor berapa itu? Melihat Allah Ta'ala, dihitung nomor 5. Ada lagi yang tidak, yaitu tadi yang tidak disebutkan di sini dari ayat surat Al-Qiyamah nomor yaitu 22 sampai 24. Nah, ya. Tidak ada di sini. Coba dilihat nanti terjemahnya. Saya baca dulu ayatnya. Yang punya HP ada aplikasi terjemah Quran, dimohon untuk melihatnya. Surat Al-Qiyamah nomor 22 sampai 24. Saya baca ayatnya. Wujuhu yawma idzin nadhira. Wajah besok pada hari itu, maknanya hari kiamat, untuk orang beriman, nadhira, berseri. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya dia akan melihat. Namanya melihat ya dengan mata. Lalu wujuhu yawma idzin basir, ada wajah yang muram. Nah, siapa yang sudah tahu terjemahnya? Ya, cari duit gampang, cari ayatnya agak lama ini. Ya. Nah, terus. Nah, memandang Allah. Ya, ila rabbiha nadhira. Terus berikutnya satunya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Nah, muram. Orang kafir bukan pada hari kiamat saja. Lihat kalau mati dia, hitam dia. Sekaratnya lain. Dengan orang beriman dicabut oleh malaikat wan nasyitati nasya, diambil. Berseri. Bercucuran di sini keringat. Membuat terharu keluarganya. Orang kafir lain dia takut, lari keluarganya dia. Nah, lo itu pada waktu hari sekaratnya, bagaimana pada waktu di akhiratnya. Nah, bukankah kita ingin melihat Allah Ta'ala? Senang pula ketika kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dirinya. Nah, tapi untuk mendapatkan itu kita harus beriman. Ya, kita harus beramal soleh, harus ahli tauhid, jauhkan kesyirikan, harus ahli sunnah, jauh kebid'ahan, harus menjadi orang yang taat kepada Allah, jangan maksiat. Bersabar, kita ini sebentar di dunia. Umur kita lain dengan umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur kita 60-70 sudah ini kakinya mulai bergerak. Namanya linu panas. Ya lama-lama nanti pakai teken. Matanya pakai kacamata dia. Ya bicara sudah agak kurang lancar. Ya karena apa? Sudah tua. Lihat mobil kalau sudah tua itu. Rewel saja dia. Ya nak beli yang baru. Iya mobil. Nah, manusia gimana mau menjadi muda lagi? Katanya ada obat awet muda, itu namanya saja. Nah, ya ternyata banyak dalilnya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Itu ayatnya sudah banyak, masih ada lagi ayat itu. Wala hadis, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balagot as-salasina, 30 hadis fi isbati ru'yatillah. Menetapkan bahwa Allah akan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman besok hari kiamat. 30. Itu kalau dalam hadis namanya hadis mutawatir. Yang tidak bisa dibohongi lagi. Minha di antaranya hadis Jarir wa hadis Abi Hurairah. Tarawna rabbakum iyanan.
Kamu orang beriman akan melihat Allah Ta'ala dengan jelas, bukan dibalik tabir. Kama tarawna syamsa, seperti kamu melihat matahari. Di mana matahari itu? Nah, di depan kita belakang, di atas. Kalau di belakang kita nggak tahu. Ya. Kalau kita melihat belakang, di depan kita nggak tahu. Dan kalau jauh kita nggak tahu. Jauh mana? Di sini sampai Surabaya dengan di sini matahari. Jauh mana? Matahari. Tapi kenapa kita bisa melihat? Di atas. Lah Allah itu di mana? Di atas. Nah, kamu akan melihat Rabbmu yaitu Allah Ta'ala dengan mata, ainan. Ayanan ma'ain. Nah. Kama tarona samsa, kita melihat matahari dengan apa? Mata. Matahari di atas, Allah di atasnya matahari. Jadi tidak ada kekhawatiran apakah saya nanti bisa melihat Allah. Dianggapnya seperti perkumpulan di rumah, di bumi, tidak. Kalau perkumpulan di bumi dari jauh kita ketutupan pohon, orang banyak. Di atas tidak ada menghalangi kita. Laisa dunaha sahab, yang mana saat itu tidak ada mendung. Jadi kalau matahari tidak ada mendung, kita melihat. Nah, beliau mengumpamakan jelasnya. Allah Ta'ala besok memperlihatkan dirinya kepada hamba yang beriman seperti jelasnya mata melihat matahari yang tidak ada mendungnya. Yang nomor 2, kama tarawnal qamara lailata badrin. Atau seperti kamu melihat bulan, di mana bulan itu? Di atas. Kapan muncul bulan itu? Malam. Lailatul Badri. Malam Badri maknanya yang bulat. Tanggal berapa itu? 15-16. Laisa dunahu sahab. Yang mana tidak ada penghalangnya berupa mendung. Tapi Allah bukan berarti bulat. Ini permisalan terangnya. Namanya tasbihur ru'ya bir ru'ya, bukan tasbihul mar'i bil mar'i. Penyerupaan jelasnya kita melihat, bukan penyerupaan Allah Ta'ala seperti matahari atau seperti bulan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang bisa menyerupai makhluknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadza fima yata'allaqu bir ru'ya. Kita lanjutkan tinggal sedikit. Wa in nabat 'anil asma'i, sekalipun membuat gelisahnya pendengar. Siapa pendengarnya? Orang ahli bid'ah. Loh, Allah kok bisa dilihat? Bingung mereka. Wastaukhasa minhal mustami'u, dan menjadi pula bingungnya para pendengar ahli bid'ah. Kalau Allah Ta'ala bisa dilihat berarti kan sama dengan makhluk. Pikirannya dibuat was-was oleh syaitan seperti itu. Tapi orang beriman tidak. Yakni asma ahlil batil, maknanya membuat gelisahnya orang-orang yang ahli batil, bukan ahli hak. Amma ahlul hak, adapun orang-orang yang ahli sunnah, orang-orang yang beriman kebenaran Allah Ta'ala, fayatalaqawnaha bisuduri ruhbatin, akan menerimanya dengan lapang dada. Wa inna ma'alaihi al-imanu biha, tapi kita wajib mengimaninya. Bagaimana? Kita belum tahu. Nanti kalau sudah Allah Ta'ala mempersilakan dirinya pada kita, baru kita tidak perlu tanya bagaimana. Belum kita ini usus kita nggak tahu kok. Apa perlu dibedah dulu? Mati kita kalau dibedah. Ya, kotoran yang ada di perut tidak tahu kita. Padahal ini wujud di tubuh kita. Ya, bagaimana masalah urusan gaib? Lamma dharatil fitnata, ketika nampak fitnah, wa ingkaru ru'yatillah, dan mereka mengingkari Allah Ta'ala bisa dilihat, wa hunaka unasun yusawwisuna. Nah, ada orang yang gelisah. Qala mislu hadzal kalbu, kalau Allah Ta'ala bisa dilihat bukan berarti seperti makhluk, itu waswas syaitan.
kita tidak menyamakan Allah seperti makhluk. Bukankah Allah Ta'ala hidup? Kenapa diimani Allah Ta'ala hidup padahal kita juga hidup? Tapi ketika Allah Ta'ala menjelaskan, memperlihatkan diri, kenapa dipermasalahkan? Wah, itu juga ayatnya Allah. Yang bicara bukan kita yang bicara. Hal akhatukum yusawwisu min hadis Abi Hurairah aw ayat ru'yah, apakah salah satu di antara kamu orang muslim ini gelisah dengan hadisnya Abu Hurairah atau ayat yang menjelaskan ru'yah? Tentunya tidak. Orang mukmin dijaga oleh Allah Ta'ala hatinya tenang. Orang yang ragu-ragu hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada. Orang munafik itu hatinya dilanda dengan keraguan, bertambah ragu, sakit ketika membaca ayat. La akhata wala yanbu. Tidak ada seorang pun yang bingung mendengarkan ayat ini. Lakin asma ahlil batil, tapi pendengarnya orang ahli batil, tanabba'u anha, mereka merasa gelisah. Fayaqulu misla hadzal kalam. Yang terakhir, wa alla yarudda minha harfan wahidan. Tidak boleh kita membantah satu pun huruf dalam Al-Quran. Berarti kita wajib mengimani. Yang tidak kita fahami, tanya pada orang punya ilmu. Ketika kita sudah dijawab belum faham, sudah cukup. Karena Allah berfirman, lasta alaihim bimusayyidir. Engkau Nabi tidak bisa memaksa orang. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kamu kecuali menurut kemampuannya. Lianna Rasulullah la yantiqu anil hawa. Karena Rasulullah SAW tidak bicara menurut hawa nafsu. Tetapi itu in huwa illa wahyu yuha. Namun itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, ketika kita ada was-was, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu pekerjaannya syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang membisikkan di hati manusia berupa manusia dan berupa jin. Yaquluna, di sini dikatakan pula oleh salah seorang Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang asalnya belum tahu. La taktubu an Muhammadin wa huwa syarrun yatakallamu fi khalir ridha wal ghadab. Katanya Abdullah bin Amr, mereka mengatakan, mereka orang kufar, jangan kamu menulis yang dari Muhammad, karena dia bicara bohong, kadangkala bicara benar, kadangkala bicara ridha, kadangkala bicara marah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, uktub, tulislah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di tangan Allah, la yakhruju illa haqqun, tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali benar. Makanya tidak ada orang ahli sastra bahasa Arab saat itu yang bisa membantah Rasulullah SAW. Apalagi kita tidak tahu bahasa Arab. Qala alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, bahwa beliau tidak bicara dengan kemauannya, hawa nafsu tidak. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, itu tentang masalah ru'ya, ya, yaitu melihat Allah Ta'ala untuk orang beriman. Maka kesempatan kita yang masih segar dan nikmat ini, mari kita upayakan bagaimana kita bisa melihat Allah Ta'ala dengan kita berilmu, beramal soleh, dan dengan penuh kesabaran. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya agar supaya saya ini bersemangat untuk ibadah di malam hari, karena saya merasakan berat sekali untuk qiyamul lail. Jazakumullah khairan. Rasulullah SAW kalau sudah setelah sholat isya tidur, kecuali kalau menuntut ilmu. Nah, seperti ini. Setelah itu tidur dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dibanguni. Tapi kalau sudah dibanguni, segera bangun. Karena ini ada jin, ini ada malaikat. Ya, malaikat bangun nih, bangun. Nah, jin nanti dulu, kamu capek. Nanti saja setengah jam lagi. Setengah jam sudah selesai, bel. Setengah jam lagi sampai habis.
Nah, untuk supaya kita tidak malas ketika kita sudah ada niat bangun dibanguni, segera kita pergi ke tempat wudhu, mandi. Mandi itu menghilangkan kemalasan. Mandi wudhu segar. Dan setelah sholat nanti kita tidak mengantuk setelah sholat itu. Tapi kalau kita bangun dari tempat tidur masih begini, tidur lagi. Jadi kita tidur itu diikat oleh siapa? Setan 3. Kalau bangun itu baru lepas ikatan pertama. Tapi masih lemes kita. Digandoli kita ini. Nanti kalau sudah pergi ke tempat mandi, segar sedikit. Kalau sudah sholat, yakin kita gak ngantuk. Perasaannya nanti ngantuk. Tapi setelah sholat ternyata apa yang disabdakan oleh beliau tidak berselisih. Ya, jadi upayakan setelah sholat isya, kalau kita tidak taklim, tidur. Tapi kalau tidak ada taklim lalu sampai begadang malam jam 11 dan 12, ya urusan dunia mah. Senang sekali teman jin kita yang kufur. Ayo turu awakmu. Kamu capek loh. Itu tidak berbicara tapi bisikan. Yuwaswisu fi suturin nas minal jinnati, jin yang kufur. Wan nas, dan manusia yang kita. Oh, kamu tidur dulu nanti kamu mengantuk kalau kerja. Nah, ya itu caranya, mudah. Anu praktekkan. Ya, bismillah kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita tidur, serahkan diri kita pada Allah. Berdoa, baca ayat kursi. Ya, dan berdoa. Allahumma inna aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la maljan wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Dan kalau bisa sebelum tidur wudu. Ya, kalau mampu salat 2 rakaat insyaallah akan dibangun oleh Allah. Praktikkan itu. Nah, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum foto? Upload foto yang dimaksud ialah upload tentang tim bola putra dan putri secara terpisah. Namun foto ini sudah diblur wajah baik putra maupun putri. Tujuan upload ialah agar di sekolah tersebut ada peminat untuk mengikuti ekstra tersebut. Saya di sini bertindak sebagai pelatih tim tersebut. Menurut asal Yohan kita tidak perlu memamerkan foto. Kecuali dalam keadaan seperti ini, saya membolehkan karena ini bukan ini seperti kita di spion. Mobil kan tidak ada spionnya bahaya kita. Dan itu ada gambar kita, tapi bukan wujud. Nah, nanti kalau sudah lepas spion dari kita tidak ada gambar lagi. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Adapun kita menampilkan bangunan nggak apa-apa. Ya, ini bangunan kita, ini pelajaran, tapi jangan bohong. Ya, ini pengajarannya seperti ini. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Sekarang subhanallah, kawan. Taklim yang suara sunnah ini berebut. Di ma'had kita itu untuk SMP itu MSW ini itu 350 apa itu yang ingin masuk, tapi kita hanya bisa menerima 90 karena 90 itu sudah 3 kelas. 3 kelas ini untuk kakaknya nanti harus 3 kelas. Lagi harus 3 kelas. Peminatnya sudah banyak sekali. Alhamdulillah dengan dakwah nih. Yang mendaftarkan ini bukan orang awam, orang-orang yang sebenarnya punya kedudukan. Bahkan juga dokter tolong Ustadz ini anak kita ini. Tapi kita tes dulu masalahnya, yaitu tadi. Karena supaya nanti ada kesamaan, kesetaraan dalam ilmunya bisa mengikuti pelajaran itu. Ya, jadi kita ini sifatnya apabila ingin mengumumkan biasa-biasa aja lah. Ya, tidak perlu kita menampilkan santri kita seperti ini, wajah-wajah seperti ini, Ustaz gitu. Kita ini kan perlunya pemahamannya.
Ya apalagi ditempelkan nanti di WA-nya. Ya. Memang musibahnya ini kalau kita mendownload fatwa itu tampil toktik yang lainnya. La haula wala quwata. Nah ini makanya ada satu hadis di akhir zaman mata ini tidak bisa tidak, melainkan akan melihat. Betul. Gimana kita mau memejamkan mata? Mendownload fatwanya ulama, setengah menit dikasih itu. Kita maunya kita lewati, teman muncul lagi. Ya. Dan yang masuk di sini bukan nenek, bukan kakek. Ini hancur. Anak kita kan sudah berapa bulan itu belajar lewat ini. Setelah kita adu praktek mengajar, Ustadz kok tak bisa nih? Iya Ustadz, karena kan ini pandemi Ustadz. Tadi ada praktek mengajar kelas 2 SMP-nya, bahasa kita asalnya. Ditanya tidak bisa, kita kirim telepon, gimana nih Ustadz? Ustadz kan pandemi, mereka ini belajarnya lewat online. Bayangkan diuji sekian itu kita sudah kebingungan. Kerugian ilmu untuk anak kita banyak sekali. Bayangkan belajar online 1/4 jam, mainnya 2 jam. Habis pulsanya orang tuanya. Apa saja dia ya, macam-macam yang lainnya. Nah, ya. Dan memang kita diuji. Dan itu kalau tidak pakai internet juga nggak bisa. Sebetulnya bisa itu lewat telepon biasa. Dan juga ujian begitu, ujian itu ternyata sudah di-tag masuk. Bukan tulis tangan tapi di paste, shift paste dia. Setelah di pondok, nah kita tes dah. Ternyata ini hasil ujian enggak benar ini. Bahasanya seperti kitab betul ya, karena memang kita cari ayat mudah tek kirim. Tapi yang ujian di dalam lain ya. Perlu kita menguji kembali. Ujian yang kedua itu yang kita jadikan pelajaran. Atau lewat yaitu musafah. Lewat telepon langsung jawab. Tidak boleh lama. Nah, baru. Jadi itulah kita memang diuji oleh Allah Ta'ala ya. Jadi diuji musibah yang lainnya. Tapi jangan sampai musibah ini menghalangi kita ibadah. Ya, bahkan kalau ada musibah mestinya kita itu lebih meningkatkan ibadah kita. Karena dengan adanya wabah itu dekat dengan kematian daripada hidup. Padahal Allah Ta'ala berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, begitulah yang dapat sampaikan ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i, beramal soleh, berdakwah dan juga penuh dengan kesabaran. Dan semoga dengan fitnah yang ada ini, wabah ini, semoga kita dengan berusaha mohon pada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala yakni segera untuk mengangkat wabah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.